Halo semua, kembali lagi bersama saya. Jadi, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas terkait teks dan tulisan ya, gitu. Oke, jadi buat munculin teks kita pakai tools di atas ini, klik teks atau pencet T. Nah, di sini langsung kita bisa ketik ya, misalkan Figma. Oke, jadi di sini sebelah kanan biasa ada properties. Nah, jadi mungkin kalian nanya-nanya ya, ini fontnya dari mana sih? Ini kan dari web ya. Jadi kalau si Figma ini dia ngambil dari font-font dari Google. Jadi semua font yang ada di website fonts.google.com, kalau kalian tahu, itu semuanya ada di sini gitu. Misalkan kayak Montserrat gitu. Nah, ini langsung ada nih. Atau misalkan Poppins. Nah, itu langsung ada gitu. Terus kalau misalkan kalian bingung nih, wah ini dari mana nih kalau misalkan kalian punya font sendiri gitu. Jadi buat import font sendiri kalian harus download klien Figma-nya gitu. Jadi kalian harus download ke dalam device kalian. Misalkan kita langsung cari aja Figma download Figma Desktop Apps. Nah, di sini nah misalkan kalian pakai font installer atau pakai desktop app-nya. Kalau saya pakai desktop app-nya, jadi misalkan saya langsung buka nih Figma-nya. Coba kita cek ya, kalau Figma Agent namanya. Oke, nah ini udah kebuka. Kita full screen. Nah, langsung kita buka dari sini. Ya mungkin saya close saja yang di sini ya. Nah, jadi kita udah masuk. Misalkan saya punya font Louis George. Nah, ini langsung muncul di sini nih, teman-teman. Nah, Louis George ini kalau di Figma aslinya kalian pakai web itu nggak ada. Nah, ini font yang saya install dari Davon 100% free. Jadi langsung bisa diaplikasikan di dalam teks kalian gitu. Kemudian ini ada buat weight-nya. Weight fontnya ini bisa bisa bold atau misalkan kita pakai Montserrat. Pakai Montserrat ada banyak dia. Ada black, paling tebal, medium, atau mau italic biasa atau semi bold italic gitu. Jadi ada banyak. Nah, ini buat nentuin ukurannya gitu. Jadi 96 segala macam, atau kalian bisa input angka bebas misalkan 125 gitu. Nah, terus kalian bingung gimana sih, misalkan langsung kalian tarik nih, kok teksnya nggak ikut keubah. Nah, jadi kalau kalian pakai move tool nih yang pancet V biasa, itu dia ngubah kontainernya, jadi ngubah si kotak dari teksnya ini itu. Jadi ini kita bisa taruh di atas atau di bawahnya gitu kan, align center. Nah, berarti kalau kita tarik dia di center, align right, align left gitu. Kita balik lagi. Nah, gimana biar langsung dia ikutan gede gitu? Nah, caranya pakai tools yang scale ini, yang pencet K. Nah, terus langsung kita tarik aja. Nah, jadi dia langsung ikut. Jadi teksnya ini yang di scale. Nah, bisa dilihat di sini ukuran fontnya berubah kan, 313,32 karena ini kan continuous ya. Jadi bisa sampai koma-komaan ukuran fontnya gitu. Oke, mungkin kita undo aja. Nah, terus ini ada banyak juga nih, auto height, auto width, fix size. Nah, ini misalkan kita punya teks banyak, orem ipsum
dollar Sid Ahmed dan lain-lain itu ya. Nah ini kan lumayan panjang nih, terus kita mau dia biar ke bawah. Nah ini fungsinya si kontainer ini, kita balik ke move tool lagi, pencet V, nah terus kita tarik ke belakang. Nah jadi dia otomatis turun ke bawah gitu teman-teman. Nah gitu. Sedangkan kalau kalian mau balik lagi, langsung pencet aja nih yang auto width. Nah jadi dia langsung menyesuaikan sama panjang dari si teksnya ini. Atau kalau kalian bisa juga di enter gitu, gitu ya. Kemudian ini fix size, jadi dia size dari kotaknya itu fix, nggak bakal berubah-ubah gitu tuh kan. Jadi dia kotaknya tetap segitu kalau kita pakai fix size. Terus kalau kita auto height, nah nanti dia sesuaiin sama akhirnya ini yang di bawah. Nah gitu. Kemudian ini ada align-nya juga nih, jadi kayak misalkan tadi kita tarik ke atas, nah ini kita align middle, nah dia jadi berada di tengah kotaknya. Kalau kita pencet yang ini align top, jadi di atas. Nah align bottom, dia jadi ke bawah kotaknya gitu. Kemudian ini ada juga nih banyak settings dari teks di dalam Figma. Ini alignment seperti biasa, ini ada justify, align center, left, right ya. Kemudian ada decoration, di underline. Nah jadi di underline ke underline semua, atau di straight through. Nah bisa juga individual, jadi misalkan kita mau ngoblok misalkan si ipsumnya doang nih, mau kita straight through, nah itu bisa tuh. Terus Figma-nya kita underline, nah bisa kayak gitu. Kemudian ini bisa kita list gitu, misalkan kalau kalian pencet enter itu nanti jadi list baru. Tadi kan kita nggak pakai enter kan, kita cuman ngecilin size kotaknya. Nah ini kalau kita enter, nah dia jadi bullet point baru. Atau kita mau pakai angka, ada di sini langsung. Misalkan jangan kayak gitu deh, gini misalkan. Jadi ini kalau kita klik keluar, jadi dia ke select semua. Nah baru kita pencet ini, nah jadi dia keubah semua. Kalau kayak tadi misalkan kita klik di sini, nah dia yang keubah cuma di bagian itu aja satu, nah sedangkan di atasnya masih bullet point gitu. Misalkan kita masih pengen kayak gini. Kemudian ini ada banyak case-nya, misalkan uppercase semua, capital semua, atau kecil semua, atau tiap kata gede itu. Jadi ada banyak gitu guys. Kita balik lagi. Nah kemudian ini buat styling angka-angka ya. Tuh, jadi seperti bisa dilihat di sini previewnya. Jadi dia beda-beda gitu buat ukuran dari angka-angkanya. Nah kemudian kalau angka bisa juga nih, jadi misalkan kalian mau nulis persamaan matematik gitu deh, misalkan x2, nah ini 2 nya dibikin positionnya subscript gitu, jadi x2 gitu kan. Atau misalkan kalian mau bikin pangkat x kuadrat gitu, x kuadrat kita pakai superscript gitu. Nah gitu guys. Kalau di sini contohnya rumus kimia ya, di sini contohnya. Jadi kayak gitu. Kemudian ini ada banyak, kalian bisa nanti searching satu aja, coba-coba gitu buat teks formattingnya gitu. Mungkin segitu aja buat teks. Terima kasih.